Halo semuanya, ya kembali lagi di Crypto IDN. So di video kali ini kita akan lanjut ya dari video sebelumnya untuk 5 koin atau token yang wajib kalian milikin di tahun ini sebelum bulan tahun 2025. So kita masuk ke koin ketiga adalah Tron ya. Jadi Tron ini adalah sebuah blockchain terdesentralisasi ya yang menawarkan sarana untuk di apps ya, decentralized apps dan juga konten sosial media. Nah, Tron ini ditemukan oleh Justin Sun. Jadi kalian pasti udah familiar ya sama namanya Justin Sun. Jadi Tron ini awalnya dia itu bergerak ya atau beroperasi di ERC20 milik Ethereum ya. Namun sejak Justin Sun itu mengakuisisi BitTorrent ya, sebuah perusahaan besar yang bergerak di file sharing secara peer-to-peer. Nah, TRX ini atau Tron ini itu tokennya bermigrasi ke blockchain sendiri, yaitu TRC20. Nah, Tron ini itu mencapai konsensus dengan menggunakan mekanisme yang namanya DPoS ya, Delegated Proof of Stake, di mana pengguna dapat memilih delegasi untuk menentukan atau memberikan keputusan yang penting dalam jaringan. Nah, Tron ini sangat mendukung yang namanya para developer dan juga content creator ya, di mana para developer itu dapat membuat di apps mereka sendiri di jaringan Tron dan mendapatkan imbal hasil berupa koin TRX. Dan juga sama dengan content creator ya, mereka dapat sharing konten-konten mereka di dalam jaringan Tron ya, dan mendapatkan reward ya, atau konten mereka itu dapat dimonetisasi ya, dan juga hasil dari monetisasi itu dapat langsung diterima dengan mereka tanpa biaya gitu ya, dan secara langsung. Oke, sekarang kita masuk ke analisa untuk Tron ya, TRX. Bisa kita lihat di sini untuk di wiki time frame ya. Oh, ini Tron strong sekali ya ngepamnya. Dia selalu di atas EMA21 ya untuk weekly. Mungkin kita akan cek ya Fibonacci. Nah, gua bisa lihat ya, mungkin oke, sure. Mungkin enggak di sini ya. Yes. Jadi Tron ini akan heading ya ke target selanjutnya di 0,2 dolar ya. Dimana mungkin ada koreksi juga di daily-nya, walaupun kita lihat sekarang daily-nya lagi pump ya. Ini strong, mungkin daily-nya akan tap in dulu di 0,2 kemudian lanjutkan koreksi ya, karena kalau kita lihat dari stokastiknya juga udah crossing down gitu ya. Nah, kita bisa lihat mungkin market outlook-nya seperti ini ya. Dia mungkin tap in dulu ke 0,2 kemudian bisa koreksi ke 0,166 atau juga ke 0,145 ya. Bisa ada dua skenario yang kemudian dia bisa lanjut ke 0,26 ya di Fibonacci 2,618 ya. Untuk nextnya juga dia bisa lanjut ke 0,3 ya, dan juga sampai ke 0,35. Dan itu mungkin medium to long term ya dari Tron ya, karena Tron ini dia merupakan koin yang kuat ya secara fundamental ya. Ya mungkin itu untuk analisa dari Tron. Nah, koin selanjutnya atau koin keempat itu adalah Vanar Chain ya. Jadi Vanar Chain itu adalah sebuah blockchain layer 1 ya yang bertujuan untuk diadopsi di dunia nyata dengan menggabungkan serangkaian produk ya. Contohnya misalnya ada gaming ya, ada metaverse, ada artificial intelligence atau AI, dan juga ada brand solution. Vanar Chain ini itu bertiker Vanri ya. Jadi token Vanri itu mendukung ekosistem yang ada dalam Vanar Chain ya, di mana Vanar Chain ini juga bertujuan untuk meningkatkan industri hiburan ya, seperti gaming tadi, ada musik, ada media, dan juga ada video. Nah, Vanar ini juga banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar ya. Contohnya ada Nvidia dan juga Google Cloud. Nah, jadi Vanar Chain ini bekerja sama dengan Nvidia ya, yang bertujuan untuk meningkatkan teknologi grafis mereka sehingga menghasilkan
kualitas grafis yang mumpuni dan juga bagus ya. Sedangkan untuk Google Cloud ya, Fanarchain ini bekerja sama untuk mengembangkan teknologi blockchain yang aman dan juga lebih berkembang serta menyediakan carbon neutral blockchain technology. Nah, sekarang kita masuk ke analisa chart dari Fanarchain atau Fanri. Ya. Kita lihat di candle weekly ya. Gua kembali ubah ke line. Oke, kita bisa tarik Fibonacci-nya mungkin seperti ini. Nah, jadi mungkin Fanri akan koreksi juga ya ke daerah Fibonacci-nya di 0,618 sampai 0,5 ya, di daerah 0,08 sampai 0,075 lah ya, bisa gua bilang. Nah, targetnya mungkin untuk Fanri dari medium to long term ya. Fanri bisa dari Fibonacci-nya kalau dia koreksi ya. Itu target awal ke 0,11 ya. Itu juga merupakan resistennya di weekly chart. Setelah itu dia akan kembali battling ya, banyak sekali sebenarnya resisten dari Fanri ini ya. Saat dari 0,11 dia mungkin akan kembali ke 0,14 ya, kemudian akan langsung push mungkin di 0,2 dolar ya. Mungkin gua bisa gambar seperti ini ya. Nah, dia bisa langsung tap dulu ataupun langsung break ke daerah 0,14, kemudian mengambil support ya, dan lanjut lagi ke 0,2 dolar. Nah, mungkin berikut ya medium to long term untuk Fanri ya, Fanarchain, karena juga dari stochastic RSI di daily time frame-nya juga mengalami penurunan ya, karena overbought ya. Ya, kita bisa expect Fanri akan drop ya ke sekitar 0,78 sampai 0,08 lah. Ya, itu mungkin analisa untuk Fanri. Nah, koin terakhir ya atau koin kelima itu adalah Bitensor. Ya, jadi Bitensor ini adalah sebuah blockchain ya yang bergerak di bidang artificial intelligence atau AI, yang mana Bitensor ini memiliki sistem yang sangat bagus gitu ya, di mana model machine learning itu dapat dilatih gitu dan juga di-share melalui blockchain untuk disebarluaskan ke seluruh dunia. Nah, sistem ini dirancang untuk memberikan insentif ya kepada orang yang melakukan permodelan machine learning. Jadi semakin akurat ya atau semakin bagus akurasi dari model machine learning yang mereka produksi, maka akan semakin besar juga kemungkinan mereka untuk menambang blok baru dan mendapatkan insentif berupa token TAO ya. Jadi token TAO itu merupakan native token dari Bitensor. Nah, jadi balik lagi ya bahwa Bitensor ini menggunakan konsensus yang namanya proof of intelligence ya, di mana node ya, para node itu harus menunjukkan kemampuan model machine learning mereka gitu ya untuk mendapatkan atau menambang blok baru. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke analisis chart dari Bitensor. Ya, jadi kita lihat dulu di candle daily-nya ya. Kita lihat bahwa terjadi penurunannya setelah kemarin sempat naik ke 625 ya. Sekarang sempat koreksi karena Bitcoin juga mengalami koreksi. Kita bisa lihat di candle weekly-nya ya. Gua ubah dulu ke candle line, bisa pakai Fibonacci. Oke ya, bisa kita lihat bahwa TAO ini sedang kembali heading ya ke support Fibonacci-nya di 0,618 ya, di sekitar 476 sampai ke Fibonacci 0,5-nya di 426 ya. Itu target koreksi dari TAO ya. Jadi untuk jangka kedepannya ya, medium to long term dari TAO, gue bisa lihat bahwa TAO setelah koreksi ya mungkin bisa naik kembali sentuh all time high-nya dan juga kembali berusaha untuk mencapai Fibonacci 1,618-nya ya
di daerah $900 ya. Dengan kenaikan yang luar biasa juga nih. Ya, jadi untuk tahu sementara kalian bisa mungkin pasang posisi buy ya. Sekali lagi ini bukan ajakan untuk jual ataupun beli ya. Ini hanya pure edukasi dan juga insight ya dari chart. Karena kita lihat juga dari stokastiknya itu sedang mengalami penurunan gitu ya. Dan untuk stokastik dari weekly nggak bisa dilihat ya. Nah, karena untuk open interestnya juga oke nih ya. Harganya turun tapi open interestnya juga oke gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa ekspektasi mungkin akan seperti ini ya teman-teman. Dia mantul, kembali ke resisten awalnya lalu naik ke 900 ya. Oke. Nah, jadi ini adalah analisis chart dari TAO. Nah, itu tadi merupakan 3 koin ya yang kalian at least wajib punya ya sebelum menghadapi bull di 2025. Totalnya ada 5 ya, kalian bisa nonton 2 di video sebelumnya. Sekali lagi ini bukan ajakan untuk jual beli koin ya, basically ini cuman pure insight dan juga edukasi bagi kalian ya. So itu aja video kali ini. Share kalau kalian ingin konten selanjutnya itu seperti apa. See you guys.